Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang anak ritual. Seperti apa sih ceritanya? Mari kita mulai. Ritual. Aku ada di sini, di dalam tubuhmu. Malam Jumat Kliwon, tahun 1995. Tohario, lelaki berusia 57 tahun, membawa dua barongan warna hitam dengan ukuran satu lebih kecil, dua gendruwo beda gender, serta jalan ilir ke sebuah pemakaman dekat rumahnya. Kesemua barang tersebut hendak dipertunjukkan di pesta giling salah satu pabrik gula di Jawa Tengah. Untuk barong dan gendruwo, Tohario mengulurkan kembang melati dan kamboja kuburan yang masih segar. Dia juga memberikan dupa dan sesajen di dekat barang-barang tersebut. Ritual ini sudah dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sebelum prosesi arak-arakan pesta giling dimulai, Tohario masuk ke dalam rumah. Dia menengok ke kamar putrinya. Tohario mengembangkan senyum melihat kedua putrinya yang masih gadis tidur pulas. Tohario kemudian pergi menuju kursi ruang tengah sambil menyandarkan kepalanya. "Pak, tahun ini perasaanku kurang tenang, Pak," ucap istri Tohario sembari menyentuh pundak suaminya dengan lembut. "Bikinin bapak kopi hitam dulu ya, Bu." Mereka saling mengembangkan senyum. Kemudian Rusmini pergi ke belakang menyiapkan kopi pesanan suaminya. Tak butuh waktu lama, kopi itu sudah jadi dan langsung diseruput Tohario. "Apa nggak ada gadis lain selain putri kita, Pak?" Rusmini melanjutkan pembicaraan yang belakangan mengganggu pikirannya. Tohario menggelengkan kepala sembari meletakkan gelas ke meja ruang tengah. "Bu, nggak usah khawatir. Kan dari dulu memang yang jadi jaran ilir itu ya harus gadis dan perjaka." "Pak, apa Bapak nggak khawatir dengan mimpi Ratna kemarin saat menjalani ritual di hari pertamanya?" Rusmini memelankan nada bicara. Namun tekanan dari nada bicaranya mewakili rasa khawatirnya sebagai seorang ibu. "Apa sampean tidak ingat dengan kejadian 5 tahun lalu? Seorang gadis meninggal 1 minggu setelah alami sakit parah." Rusmini menenangkan perasaannya. Dia meninggal setelah jadi penunggang jalan ilir di pesta giling. "Semua sudah diputuskan, Bu," jawab Tohario enteng. Kesal, Rusmini memilih pergi dan masuk ke dalam kamar. Menjelang pesta arak-arakan pabrik gula, bukan Tohario saja yang melakukan ritual. Semua yang terlibat dalam acara melakukan ritualnya masing-masing. Salah satunya, proses pembuatan pasangan patung pengantin yang dibuat dari tepung beras. Mereka layaknya sepasang manusia yang nantinya akan dikorbankan. Mereka akan dilemparkan ke dalam penggilingan tebu hingga hancur. Bentuk pasangan pengantin sendiri selalu berbeda-beda di tiap tahunnya. Tidak pernah sama, apalagi mirip. Bahkan karakter dan derajat mereka dari keluarga seperti apa tertanam di dalam patung tersebut. Ya, sepasang patung tersebut juga dihiasi dan didandani layaknya pengantin Jawa. Dua sepasang patung yang menjadi daya tarik dan perbincangan dari bermacam desa di kabupaten, bahkan kabupaten tetangga. Arak-arakan pabrik gula bukan sebatas tontonan manusia di berbagai penjuru desa, tapi juga untuk mereka, makhluk yang tak kasat mata. Arak-arakan pesta giling pabrik gula peninggalan zaman kolonial Belanda segera dimulai. Tidak banyak dari mereka yang tahu, atau hanya sedikit saja yang tahu. Kebanyakan mereka hanya menikmati arak-arakan tersebut
mendengarkan alunan gending tradisional Jawa yang diciptakan khusus untuk acara arak-arakan, juga melihat sepasang patung pengantin yang diarak dan hendak dijadikan tumbal. Konon alunan gending yang ditabuh saat arak-arakan diciptakan secara khusus oleh si pembuat. Orang-orang mengatakan alunan tersebut bukan sebatas pertanda bagi kita bahwa arak-arakan telah dimulai, namun juga alunan gending persembahan buat mereka yang tidak terlihat. Hari itu telah tiba acara arak-arakan tersebut. Banyak orang berkumpul sekedar melihat proses pembuatan patung. Di rumah si pembuat patung pengantin terdapat sesajen yang tertata rapi, lengkap dengan dupa. Di antara sesajen tersebut, fokus warga tertuju pada kepala kerbau. Mereka selalu menghitung, takut jumlahnya kurang, sebab mereka berpendapat jika sesajen kurang maka akan mendatangkan petaka. Pagi ini mereka yang bergabung dalam acara arak-arakan berkumpul. Mereka akan melakukan prosesi pemetikan tebu. Mereka telah bersiap sesuai dengan profesi mereka. Para penunggang jalan ilir sudah didandani dan menaiki kudanya masing-masing. Ratna, gadis yang baru masuk sekolah menengah atas tahun ini, terlihat anggun dan manis. Dia menuruni garis keturunan dari ibunya, Rusmini. Sang pawang yang sudah tua dan pendek menyalahkan dupa. Ratna tidak nyaman dengan bau kemenyan tersebut, namun dia harus paksakan untuk terbiasa. Apalagi ketika sang pawang tersebut mendekatinya. Sembari mendekatkan dupa, Ratna terpaksa menghirup asap dari dupa tersebut. Proses selesai, gending ditabuh, dan baru saja gending ditabuh, seorang penunggang jaran ilir kehilangan kendali tubuhnya. Dia terjatuh, berguling-guling di tanah. Orang tersebut berusaha keras melepaskan jaran ilir. Setelah terlepas, orang tersebut langsung menjauhi jalan ilir yang tergeletak di tanah. Saya butuh obat, lenganku pada lecet, kakiku juga. Remaja tersebut meminta tolong dengan wajah pucat. Ratna diam, tidak tahu harus berbuat apa. Dia sendiri masih terkejut dengan apa yang dia lihat. Ratna ketakutan, Ratna ingin pulang. Namamu siapa? Si pawang yang jalannya bungkuk mendekati remaja tersebut. Tarno, Mbah. Remaja tersebut menjawab sambil menahan sakit. Si pawang mengusap semua luka pemuda tersebut sambil menggerak-gerakkan mulutnya, seperti sedang membaca sesuatu. Masih terasa sakit tidak? Remaja tersebut menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan semua lukanya. Luka-lukanya sudah tidak terasa sakit lagi, bahkan darah yang keluar di lukanya berhenti. Si pawang kembali ke posisi semula. Mbah telah salah sebut nama, jadi kuda itu tidak mau dinaiki. Mbah minta maaf, Le. Si pawang kembali mengulangi ritual dari awal. Prosesi pemetikan tebu pagi ini berjalan lancar hingga selesai. Mereka membawa tebu hasil petikan ke rumah pembuat patung pengantin. Kamu kelihatan pucat, Nduk, tanya Rusmini. Ratna capek, Bu. Rusmini menuntun putrinya untuk duduk. Dia kemudian membuatkan teh. Kamu harus istirahat, nanti sore kamu juga akan ikut mengiring kemanten patung pengantin ke tempat biasa kemanten itu dimalamkan. Besok paginya kamu juga ikut mengiring kemanten tersebut untuk digiling. Kenapa harus ada acara seperti ini sih, Bu? Tanya Ratna mencari tahu. Ini sebatas acara selamatan pabrik gula. Memang sudah ada sejak dulu. Dulu malahan para artis juga diundang untuk memeriahkan. Dari malam pengantin sampai malam setelah pengantin digiling. Rusmini menenangkan putrinya dengan cerita sembari mengenang. Banyak sekali dulu acaranya, dari mengundang penyanyi ternama, wayang kulit, jaipong, sampai ketoprak yang pemerannya para artis kondang. Itu ketika ibu masih kecil. Rusmini mengembangkan senyum. Di balik senyum Rusmini tersimpan resah gelisah.
terlebih melihat putri pertamanya yang terlihat pucat. Normalnya mereka yang terlibat acara pulang tetap dengan kondisi normal, palingan sebatas kecapean yang wajar. Tapi ini, Rusmini merasa ada yang ganjal. Ratna ikut tersenyum mendengar cerita dari ibunya. Gadis mungil itu kemudian meminum teh bikinan ibunya. Rusmini terus bercerita banyak hal. Niat putrinya untuk menceritakan kejadian apa yang dia lihat sampai lupa untuk diceritakan. Ratna lelah, dia juga merasa tidak enak badan. Dan setelah mendengar bermacam-macam cerita dari ibunya, kini gadis mungil itu mengantuk. Rusmini kembali dihantui kegelisahan. Ratna kembali bermimpi ditemui seorang wanita yang cantik, sangat cantik malahan. Wanita tersebut ingin supaya Ratna tidak perlu khawatir dengan kondisinya. Nanti ketika ikut arak-arakan, semua akan membaik. Rusmini mendekat erat putrinya, hatinya berdoa, memohon perlindungan dari Yang Maha Melindungi, supaya dijauhkan dari hal buruk. Seorang datang ke rumah Rusmini. Dia memberitahu supaya putrinya, Ratna, bersiap untuk ikut iring-iringan pengantin ke gedung tempat pengantin tersebut akan diinapkan semalam. "Duk, jangan lupa baca doa." Rusmini mengingatkan. "Iya Bu, Ibu nggak perlu khawatir, aku sudah merasa baikan kok." Rusmini mengusap rambut putrinya, memperhatikan putrinya yang kemudian pergi menuju ke tempat di mana dia akan didandani bersama dengan seorang yang menjemputnya. Ketika Rusmini hendak masuk ke rumah, tetangganya menghentikan. Dia bilang patung pengantinnya sudah selesai dibuat dan diberi nama. "Pengantin perempuannya cantik enggak, Mbak?" tanya Rusmini yang belum menengok sama sekali ke rumah si pembuat patung pengantin. "Cantik banget, hidungnya juga mancung, sedang pengantin prianya terlihat gagah, tapi terlihat agak tua." "Terus, nama pengantinnya siapa, Mbak?" "Yang laki-laki namanya Jatmiko, sedang yang perempuan namanya Ratna Wulandari." Rusmini tersentak kaget mendengar nama depan si pengantin perempuan. Kenapa nama depannya sama dengan nama putrinya? Apa ini semacam pertanda? Atau sebatas kebetulan belaka? Apapun maksudnya, hal ini membuat Rusmini semakin dihantui kecemasan. Malam pengantin layaknya sepasang pengantin baru. Kedua patung tersebut menjadi tontonan dari berbagai penjuru desa. Mereka berkerumun, berdesak-desakan di luar ruangan. Hanya panitia acara dan petinggi pabrik gula yang diperbolehkan masuk. Juga para awak media koran. Di kedua sisi pengantin baru tersebut dijaga oleh gendruwo milik Pak Toharyo. Kalau di Betawi, ondel-ondel mungkin ya. Malam pengantin, dari anak-anak, remaja hingga orang tua memadati jalan kawasan pabrik gula. Mereka datang tidak hanya untuk melihat pengantin yang besok akan diarak dan dikorbankan dengan cara dilempar ke penggilingan tebu. Mereka datang untuk melihat hiburan pasar malam dan wayang kulit yang dibawakan oleh dalang terkenal. Ratna bersama keluarga besar dan tetangganya ikut datang. Mereka melihat dan menanggapi sepasang pengantin hasil buatan dari para sesepuh desa. Ada yang ganjal malam ini bagi Ratna. Tepat di sebelah kamarnya ada sosok ibu-ibu menggendong anaknya yang masih bayi. Rambutnya lurus, hanya saja wajahnya terlihat sedikit pucat dan juga tidak terlihat seperti wajah manusia pada umumnya. Ibu-ibu tersebut diam, mematung, sembari memfokuskan pandangan pada sepasang pengantin. Ratna mengalihkan pandangannya perlahan sambil memikirkan sosok yang berdiri di sebelahnya. Apa dia manusia sungguhan? Tapi kenapa dia terlihat datang seorang diri sambil menggendong bayi? Penasaran, Ratna mengarahkan pandangannya kembali pada sosok ibu itu, ibu yang menggendong bayi. Hilang, dia sudah tidak ada di samping Ratna. Kemana? Kemana ibu tersebut pergi? Kemanapun Ratna arahkan pandangan, ibu tersebut tidak terlihat. Hilang begitu saja entah kemana. Apa benar dia manusia? Pertanyaan tersebut menggantung di benaknya.
Yang menonton pesta gilingan pabrik gula bukan cuma manusia, Nduk, tetapi para dedemi juga ikut melihat pesta giling. Ucapan dari almarhum kakeknya membuat tubuh Ratna gemetar ketakutan. Dia mengusap tengkuknya sambil memperhatikan lingkungan sekitar. Ratna takut, dadanya sesak dan tubuhnya terasa semakin berat. "Nduk, ayo pindah, ajak Rusmini." "Nduk," Rusmini memanggil kembali putrinya. "Ayo pindah." "Nduk." Kini Rusmini mulai khawatir, putrinya hanya diam mematung. "Ratna." Rusmini menggerakkan tubuh putrinya. Ratna tersentak kaget. "Ada apa? Kenapa?" Ratna bingung dengan ekspresi ibunya. "Ayo pindah, ajak Rusmini kembali." Ratna mengangguk bingung. "Rus, kok nggak jalan-jalan? Nanti aku tinggal loh kalau kelamaan," ucap tetangganya. Rusmini menjawab dengan senyum. Dia lalu menuntun Ratna yang terlihat seperti orang kebingungan. Sementara adik Ratna yang masih SMP memegang erat lengan Rusmini ibunya. Sepulang dari menonton pesta giling, Ratna langsung tidur mengistirahatkan tubuhnya. Rusmini duduk di ruang tengah sambil mendengarkan radio. Dia memutar tembang Jawa. Putri bungsunya yang masih SMP keluar dari kamar. Dia kemudian duduk sambil memeluk ibunya. "Bu, aku takut, Bu." "Takut kenapa, ah?" "Sebenarnya kejadian barusan bukan yang pertama aku lihat. Sudah sejak kemarin Mbak Ratna terlihat aneh." Rusmini memutar tubuhnya. Dia mengusap rambut si bungsu, mencoba menenangkan putrinya. Ketika hendak tidur, Mbak suka diam sambil melihat ke atas. Kemudian dia baru pejamkan mata. Dan saat duduk sambil menyisir rambut, Mbak juga suka berlama-lama sambil memperhatikan cermin. "Bu, Mbak Ratna kenapa?" Rusmini menghela nafas berat. Kenapa juga tidak dari kemarin putri bungsunya bercerita. Cerita ini bukan hanya membuat Rusmini semakin khawatir, tetapi juga takut firasatnya menjadi kenyataan. Toharyo pulang, dia berjalan terkantuk-kantuk. Dia baru saja ikut berkumpul dengan para panitia acara dan beberapa petinggi pabrik gula di gedung tempat pengantin dimalamkan. "Rani, kamu belum tidur?" tanya Toharyo yang ikut duduk di ruang tengah. "Nemenin ibu, Pak, supaya ibu tidak sendirian nungguin bapak pulang." Toharyo tersenyum melihat putri bungsunya, kemudian berganti ke istri tercinta. Rusmini mencium kening si bungsu dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar. "Mau aku bikinin teh hangat, Pak?" "Nggak perlu, Bu, bapak pengen langsung istirahat." Rusmini mematikan radio. Dia ikut masuk ke dalam kamar. Sebelum menutup pintu, Rusmini memperhatikan pintu kamar putrinya yang memang sedikit berhadapan dengan kamarnya. "Pak, barusan aku lihat Ratna seperti orang kerasukan. Dia hanya berdiri diam ketika ibu mengajak pergi dari gedung tempat bermalam pengantin." Toharyo menghela nafas. Dia sama sekali tidak melihat ke arah istrinya. "Dan Rani baru saja bercerita sama ibu. Ini bukan kali pertamanya Ratna, putri kita diam mematung seperti itu, Pak." Toharyo berjalan menuju almari. Dia kemudian mengambil pusaka keris peninggalan ayahnya dari laci. Pusaka tersebut ukurannya kecil dan terbungkus kain mori. Toharyo berjalan mendekati istrinya. Dia kembali duduk di sebelahnya. Kain mori yang menutupi pusaka tersebut dibuka. Terdapat bunga melati di dalamnya. "Bapak yo nggak bakal tinggal diam misal sesuatu terjadi pada putri kita, Bu," ucap Toharyo sambil menarik pusaka tersebut dari sarung pelindungnya. Setelah Toharyo mengeluarkan pusaka tersebut, ruangan menjadi hening. Rusmini hanya diam, menunduk dan merangsek ke atas kasur, memposisikan tidurnya. Sedangkan Toharyo duduk terdiam, sembari memperhatikan pusaka tersebut. "Siapapun yang berusaha mengganggu putri kita, dia harus berhadapan dengan saya," lanjut Toharyo berbicara. Pagi yang cerah seperti biasa, ketika proses arak-arakan akan dimulai. Orang-orang berdatangan. Mereka bergerombol entah dari desa mana saja.
Beberapa rombongan ada yang naik truk supaya bisa muat banyak orang, ada juga yang naik minibus. Wajah-wajah mereka tampak riang, tidak ada beban kesedihan sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa di tengah kerumunan itu tidak hanya ada copet, namun juga dari bangsa lelembut. Arak-arakan pesta giling pabrik gula berjalan lancar dan meriah. Hanya saja setelah acara selesai, kejadian tak terduga terjadi. Ratna jatuh pingsan. Tim arak-arakan bergegas membawa Ratna ke tempat lebih teduh. Mbak Pungkuk selaku pawang dari arak-arakan mengecek kondisi Ratna. Ambilkan air putih, pinta Mbak Pungkuk. Seseorang memberikan air putih pada Mbak Pungkuk sembari memperhatikan wajah pucat Ratna. Air putih tersebut sebagian dioleskan ke wajah Ratna. Setelah gadis mungil itu tersadar, Mbak Pungkuk menyuruh Ratna untuk meminum sebagian air yang tersisa. Capek Yunduk? Tanya Mbak Pungkuk. Ratna mengangguk bingung, tubuhnya juga masih terasa lemas. Barusan ada yang menempel di tubuh kamu, tapi sosok tersebut sudah Mbak buang. Ratna mengangguk ketakutan, dia tidak tahu dengan apa yang terjadi. Sebelum dia tidak sadarkan diri, Ratna merasa dadanya sesak. Kepalanya terasa berat. Sekilas dia juga melihat sosok hitam, tinggi, besar, berdiri di gerbang masuk ruang penggilingan tebu. Toharyo dan Rusmini, juga adiknya, yang ikut melihat arak-arakan pesta giling, datang menemui Ratna. Rusmini paling khawatir ketika dikabari bahwa putrinya pingsan. Dia mendekap erat Ratna. Tidak lama setelahnya, Ratna baru diajak pulang ke rumah. Pesta giling telah selesai, akan tetapi tidak bagi Ratna. Dia merasa aneh dalam dirinya. Terkadang seperti ada yang sedang mengawasinya, mengikutinya, serta memperhatikannya. Bahkan sampai di sekolah, dia memendam perasaan tersebut. Rat, kamu kenapa? Kok diam terus? Tanya teman sebangkunya, merasa ada yang aneh pada Ratna. Teman sebangkunya gemetaran. Kedua bola matanya melihat ke sekelilingnya. Ruangan kelas begitu hening. Para siswa sibuk mencatat tulisan yang sedang ditulis di papan tulis oleh bu guru. Ketakutan memenuhi hati teman sebangkunya Ratna. Setiap detik suara jarum jam menambah ketakutan yang kian memuncak. Ratna tetap diam, kepalanya menunduk menghadap ke bawah. Rat, pelan dia memanggil nama temannya. Gadis itu akhirnya memberanikan diri untuk menyentuh tubuh Ratna. Belum juga menyentuhnya, Ratna tiba-tiba menoleh kepadanya. Gadis itu seketika menjerit ketakutan. Susah payah dia menggerakkan tubuhnya yang kaku untuk pergi dari tempat duduknya. Semua terkaget, semua menoleh, semua berhenti menulis. Mereka sibuk bertanya, ada apa? Rum, ada apa? Tanya bu guru mencari tahu. Dia ikut terkaget dengan jeritan Arum, teman duduk Ratna. Ratna, kerasukan bu. Gemetar Arum berbicara. Suasana ruang kelas mendadak jadi gaduh. Murid perempuan berteriak, terlebih mereka yang duduk tidak jauh dari Ratna. Mereka berlarian saling dorong. Guru yang mengajar mencoba menenangkan siswanya, juga memperhatikan Ratna yang diam menunduk di bangkunya. Tolong panggil guru agama, cepat! Suruh bu guru pada muridnya. Beberapa murid lelaki ada yang masih di dalam kelas. Mereka antara penasaran dan bingung harus berbuat apa. Guru pengajar memberanikan diri mendekat perlahan sambil memanggil nama Ratna. Ratna? Was-was, tentu, takut, apalagi. Perlahan jarak semakin dekat. Beberapa muridnya ada yang mengintip aksi guru pengajar itu di pintu masuk. Yang ada di dalam ruang kelas berdiri bersiap untuk berlari jika terjadi sesuatu. Rat, ini ibu, kamu kenapa sayang? Tidak ada respon apapun dari Ratna. Guru pengajar mengalihkan pandangan pada beberapa muridnya yang ada di dalam. Ya, mereka juga ikut takut. Kemudian mengalihkan pandangan ke pintu. Belum ada guru lain yang datang. Hanya ada beberapa muridnya yang mengintip. Ratna,
Ini guru itu memberanikan diri, menjulurkan tangannya untuk menyentuh tubuh Ratna. Lirikan Ratna membuat jantung guru itu berdetak lebih cepat. Namun dia melawan rasa takut tersebut dan menyentuhnya. Ya Allah, badan kamu panas sekali, nak. Ratna, kamu sakit. Guru itu berhasil menyentuh tubuh Ratna. Gimana, Bu? Guru agama datang, mengagetkan guru tersebut. Sepertinya dia hanya tidak enak badan, dia demam, panasnya terlalu tinggi. Benar, panasnya terlalu tinggi. Kita harus bawa ke UKS terlebih dahulu. Hubungi juga wali murid supaya menjemputnya. Baik, Pak. Ratna dituntun menuju UKS. Tubuhnya lemas, demamnya juga begitu tinggi. Beberapa teman sekelasnya yang di luar memperhatikan Ratna. Ratna tiba-tiba berhenti. Tubuhnya terasa berat. Dia menoleh ke belakang, ke teman-teman sekelasnya. Satu murid perempuan mendadak menangis sambil berdiri, menular ke siswi sebelahnya, dan dilanjut ke lainnya. Kerasukan massal terjadi dalam hitungan detik. Allahu Akbar. Guru agama terkejut dengan pemandangan di depannya. Jerit histeris menggema. Guru yang mengajar di ruang kelas sebelah ikut keluar mencari tahu. Beberapa muridnya mengintip dari balik jendela. Mereka salah menduga Ratna bukan sebatas demam, dia juga sedang kerasukan. Satpam sekolah datang menemui Rusmini. Tidak ada Tohario di rumah. Dia sedang sibuk di ladang pagi ini. Kenapa, Pak? Rusmini bingung serta khawatir karena tidak biasanya satpam sekolah datang ke rumahnya. Saya cuma mau menyampaikan Ratna demam tinggi, saat ini dia sedang di sekolah. Satpam yang memberi info hanya mengetahui informasi terakhir yang menyatakan bahwa Ratna demam tinggi. Dia tidak tahu ada hal yang lebih penting lagi untuk disampaikan. Betapa kacaunya suasana saat ini. 20 anak mengalami kerasukan massal di sekolah. Rusmini yang mendengar putrinya jatuh sakit, gugup, tidak karuan, cemas serta khawatir juga merasuk dalam jiwa. Ingatan 5 tahun silam, seorang gadis penunggang jaran ilir meninggal. Setelah 1 minggu alami sakit parah, menyeruak ke dalam pikirannya. Hari ini untuk kali pertama menjadi tragedi kerasukan massal di sekolahan. Semua panik, semua berlarian. Para guru yang sedang mengajar ikut membantu mengevakuasi korban kerasukan untuk dibawa ke musola. Beberapa murid laki-laki juga ikut membantu. Seorang ustadz juga ikut didatangkan guna membantu proses penetralisir. Rusmini sedang dalam perjalanan bersama satpam. Hatinya ikut gelisah. Meskipun dia tidak tahu menahu soal peristiwa di sekolahan putrinya. Pak, bisa tolong lebih cepat lagi, Pak? Baru saja motor dipercepat, motor justru berhenti. Kayaknya motorku kehabisan bensin, Mbak, ucap satpam sekolah sambil tersenyum. Bapak ini gimana sih? Beli motor tapi tidak bisa isi bensin. Kebetulan tukang becak lewat. Rusmini melambaikan tangan. Dia meninggalkan satpam sekolah sendiri mengurus sepeda motornya. Di depan gerbang sekolah, Rusmini turun. Ibu 2 anak tersebut gugup ingin segera bertemu dengan putrinya. Setelah berjalan masuk, disinilah Rusmini merasa ada yang ganjal. Disinilah pada akhirnya Rusmini tahu bahwa putrinya bukan sekedar demam tinggi. Ratna telah kerasukan. Air mata seorang ibu jatuh menetes. Seorang tukang kebun menunjukkan musola tempat putrinya berada, sekaligus para korban kerasukan massal. Lemas, gugup, khawatir, semua dirasakan olehnya. Di halaman musola, dia melihat beberapa siswa duduk lemas, ditemani oleh guru pengajar. Tapi Ratna tidak terlihat olehnya. Lemas, Rusmini mencari putrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mencari Ratna, putri saya. Seorang guru lain memberitahu guru yang berada di dalam. Kemudian guru tersebut menyampaikan supaya Rusmini masuk ke dalam. Melihat putrinya terbaring di dalam, Rusmini segera menghampirinya. Air matanya tumpah. Ratna sudah tidak apa-apa, Bu. Hanya saja dia perlu ditangani oleh dokter. Demamnya tinggi. Duh, Cak Ayu.
Ibu mana tidak merasakan cemas dan khawatir dengan apa yang menimpa putrinya. Rusmini memperhatikan putrinya yang sedang tertidur pulas. Matanya berkaca-kaca. Dia mengusapnya. Begitu berat hati Rusmini menerima kenyataan. Kenapa harus putrinya? Kenapa bukan anak orang lain saja? Di ruang tengah, Tohario menyalakan sebatang rokok. Dia duduk sambil sandarkan kepalanya, mendengarkan siaran radio. Siaran radio malam ini sedang menyiarkan pagelaran wayang. Rusmini keluar dari kamar Ratna. Dia kemudian duduk di samping suaminya. Pak, ada baiknya kita bicara sama Mbak Pungku. Ibu takut ini ada kaitannya dengan ritual kemarin, Pak. Tohario menghela nafas berat. Rokok di tangannya kembali dia hisap dan dikeluarkannya asap dari mulutnya perlahan. Bapak rencananya juga akan menemui Mbah Pungkuk besok, ucap Tohario kembali menghisap rokok. Oh ya, bagaimana dengan demamnya? Apa sudah turun? Ratna menggelengkan kepala. Demam Ratna memang belum mendingan sama sekali. Lagian dia kan baru periksa, baru minum obat dari dokter tadi sore. Mereka berdua beranjak dari ruang tengah menuju kamar. Namun suara ketukan pintu menghentikan langkah mereka. Siapa malam-malam begini yang ingin bertamu, Pak? Rusmini setengah berbisik. Mungkin Pak RT. Tohario berjalan di depan, Rusmini membuntut, sementara lampu ruang depan tetap dibiarkan mati. Tapi kok nggak ngucapin salam, Pak? Tanya Rusmini kembali. Jantungnya berdebar, hatinya berselimut rasa takut. Siapa? Rusmini mencari tahu. Namun pertanyaan Rusmini hanya dijawab dengan ketukan pintu. Tohario membuka kunci pintu. Suara ketukan berhenti. Seketika hening. Rusmini menghela nafas berat. Kedua tangannya memegang lengan Tohario. Kosong, tidak ada siapapun di luar, benar-benar sepi. Pak. Tohario melangkah keluar menengok ke kanan dan kiri. Tidak ada siapapun, kosong, hening, dan sepi. Pintu kembali ditutup dan dikunci. Mereka saling bertatapan pandang. Tidak ada satu patah pun yang keluar dari mulut mereka. Mereka kembali berjalan menuju kamar. Di depan kamar putrinya, Rusmini berhenti dan membiarkan Tohario berjalan menuju kamar sendiri. Rusmini ingin memastikan bahwa tidak terjadi apapun pada putrinya. Kedua putri Rusmini masih tertidur pulas. Hatinya lega. Dia kembali menutup kamar putrinya dan berjalan masuk ke kamar. Tepat sebelum Rusmini menutup pintu kamarnya, dia dikejutkan dengan pintu depan yang digedor-gedor, bahkan sesekali seperti hendak memaksa masuk. Bukan lagi ketukan seperti tadi. Hawa ngeri merasuki Rusmini seketika. Tohario yang kebetulan sedang memegang pusaka miliknya kembali bergegas keluar dari kamar. Rusmini juga tidak tinggal diam, dia mengikuti suaminya. Dengan cepat Tohario membuka kunci dan pintu rumahnya. Hasilnya tetap sama seperti sebelumnya, kosong, hening, sepi. Siapa yang usil malam-malam begini? Mendadak mereka dikejutkan oleh suara teriakan putri bungsunya. Ya Allah, Pak, Rani, Pak, Rani. Tohario segera lari menuju kamar putrinya. Rusmini panik. Dia ikut lari tanpa menutup kembali pintunya. Tanpa basa-basi Tohario menerobos masuk kamar. Pusaka di genggaman dikeluarkan. Di dalam, Tohario melihat Ratna sedang berdiri, menundukkan wajahnya. Rani terlihat tidak bisa bergerak di atas tempat tidurnya. Namun detik berikutnya, Ratna langsung ambruk jatuh di atas tempat tidurnya. Sementara Rani bergegas lari dan mendekap ayahnya sambil menangis. Rusmini yang datang terlambat memeluk erat Rani, sementara kedua sorot matanya terfokus pada Ratna yang kini terkulai lemah di tempat tidurnya. Tohario kembali menyarungkan pusakanya dan berjalan menghampiri Ratna. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa tetangga yang mendengar teriakan Rani datang ke rumah Tohario. Kebetulan pintu rumah terbuka, jadi mereka bisa langsung masuk ke dalam. Mereka melihat adegan di kamar Ratna. Rusmini sedang mendekap Rani yang diwarnai dengan air mata. Ada apa? Kenapa Rani barusan teriak?
Apa yang sebenarnya terjadi? Rani kenapa, Mbak? Mereka langsung melempar pertanyaan, saling mencari tahu penyebab Rani berteriak. Apalagi Rani berteriak sambil memanggil ibunya. Banyak orang yang kemudian datang sekedar mencari tahu. "Tolong anak saya, Mas," pinta Rusmini sambil mengusap air matanya. Tatapan mereka kemudian tertuju pada Ratna dan Toharyo yang sedang memegang pusaka. "Ada yang mengganggu Ratna, tolong bantu putri saya." Beberapa orang masuk ke dalam kamar, namun mereka bingung harus melakukan apa. "Gimana, Pak? Sudah tidak kenapa-napa?" "Makhluk halus barusan sudah pergi," jawab Toharyo sambil menghela nafas. "Memangnya Ratna kenapa, Pak?" "Ada yang mengirim telur pada Ratna." Toharyo menggeleng. "Tolong ambilkan air putih buat putri saya." Seseorang bergegas mengambil air putih. Kebetulan Rusmini menyediakan segelas air putih yang diletakkan di lantai kamar. Di saat beberapa orang sibuk di dalam kamar, Rusmini dan Rani dituntun untuk duduk di ruang tengah. "Sebenarnya apa yang terjadi barusan?" tanya seseorang yang usianya sudah tua. "Aku tidak tahu, Pak. Soalnya tadi ada yang menggedor pintu rumah. Aku dan suamiku pergi mengecek, namun tidak ada siapapun. Tiba-tiba aku mendengar Rani berteriak ketakutan." Orang-orang yang mendengar cerita tersebut saling bertatapan pandang. "Mbak Ratna tiba-tiba mengerang dan menatapku." Rani memberi penjelasan sambil memeluk ibunya. "Sejak kapan itu terjadi, Mbak?" "Sejak dia ditunjuk jadi iring-iringan jalan ilir." Rusmini setengah kesal. Mengetahui cerita tersebut, orang-orang di rumah Toharyo sibuk membahas kejadian yang menimpa Ratna. Mereka menyangkut pautkan dengan cerita mistis. Beberapa menyatakan Ratna menjadi tumbal. Beberapa menyatakan Ratna disukai oleh bangsa lelembut. "Sudah menghubungi Mbah Pungkuk?" tanya seseorang yang usianya sudah tua. Rusmini menggelengkan kepala. Pagi menjelang siang, Toharyo pergi menemui Mbah Pungkuk. Dia mengayuh sepeda ontel melewati persawahan yang teramat luas. Di kejauhan birunya warna perbukitan memberi kesan yang indah serta memanjakan mata. Dari sini juga terlihat betapa gagahnya Gunung Slamet. Pedal di kayu melewati jalanan yang tak beraspal. Toharyo sudah sampai di desa Mbah Pungkuk. Masih banyak kebun dan pepohonan serta halaman rumah yang luas. Tidak banyak juga bangunan rumah bergedung. Mayoritas bangunan rumahnya masih pagar. Rumah pagar serta terdapat pohon jambu kluthuk yang berada di halaman rumah. Inilah tempat tinggal Mbah Pungkuk. Setengah jam Toharyo mengayuh sepeda untuk sampai di rumahnya. "Assalamualaikum." Toharyo mengucap salam. Tuan rumah menjawab salam. Mbah Pungkuk sendiri kebetulan sedang duduk di kursi panjang depan rumah. Dia mempersilahkan Toharyo untuk duduk. "Bentar, aku suruh istriku buat bikin teh." Mbah Pungkuk memanggil istrinya, lalu memintanya untuk dibuatkan teh 1 gelas. "Kamu tidak ke ladang?" Mbah Pungkuk membuka obrolan. "Sebenarnya saya menemui Mbah ingin meminta tolong," ucap Toharyo tanpa basa-basi. Mbah Pungkuk menatap kedua mata Toharyo, kemudian dia mengambil sebatang rokok kretek dan menyalahkannya. "Begini, Mbah, putri saya kemarin ikut menjadi jaran ilir. Ketika melakukan ritual puasa 3 hari, putri saya bilang dia suka ditemui oleh wanita cantik dalam mimpinya." Mbah Pungkuk terbatuk mendengar cerita tersebut. "Tidak apa, lanjutkan kembali ceritanya." Toharyo mengangguk. "Putri saya juga sering bertingkah aneh. Dia suka diam dan kerasukan, Mbah. Apa ada yang salah dengan putri saya?" Sebelum menjawab pertanyaan Toharyo, istri Mbah Pungkuk datang membawa segelas teh hangat. Baik Mbah Pungkuk dan istrinya mempersilahkan Toharyo untuk meminum teh hangat tersebut. "Jikapun ada yang salah, berarti putri kamu yang sudah bikin kesalahan sendiri," jawab Mbah Pungkuk setelah istrinya pamit masuk ke dalam. Toharyo bingung menerima jawaban dari Mbah Pungkuk. Dia sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Mbah, bukannya 5 tahun lalu juga ada seorang remaja putri?" Mbah Pungkuk memotong dengan lambaian tangan, seolah dia sudah
paham betul dengan apa yang hendak diceritakan Tohario. Sebenarnya remaja putri itu hanya sakit tipes. Cuma banyak warga yang menyangkut pautkan dengan hal mistis. Semua yang berkaitan dengan pabrik gula seringkali dikaitkan dengan hal mistis. Orang itu mati karena jadi tumbal pabrik gula. Lalu bagaimana dengan putri saya, Mbah? Kemungkinan, kalau bukan karena disantet, berarti ada dari bangsa lelembut yang suka sama putri kamu. Tohario diam, pikirannya mencoba mencerna ucapan Mbah Bungkuk. Semalam juga ada yang menggedor-gedor rumah saya, Mbah. 2 kali, Mbah. Yang pertama cuma mengetuk pintu, tapi ketika saya cek tidak ada orang sama sekali, sepi. Nanti aku ke rumah kamu, biar aku lihat dulu sebenarnya apa yang sedang menimpa putri kamu. Baik, Mbah, tolong bantu saya. Aku merasa ada sesuatu yang gelap gulita sedang menaungi rumah kamu. Mbah Bungkuk menghela nafas. Di tempat tinggal Tohario, ini ramai orang-orang memperbincangkan kejadian semalam di rumah Tohario. Mereka menyebar cerita dengan kalimat-kalimat yang meyakinkan. Anaknya Pak Tohario ada yang jadi tumbal pabrik gula. Hah? Seriusan, Bu? Putrinya yang mana, Bu? Itu yang namanya si Ratna. Aduh, kasihan ya, Bu, padahal anaknya cantik. Kok ngeri ya? Apa sesajennya kurang? Kalau kurang, berarti ada yang korupsi. Demam Ratna sudah menurun, namun kondisinya masih lemas. Pandangannya sedikit mengabur. Indera pendengarannya juga terasa kurang normal. Banyak suara yang dia tangkap, terlalu berisik. Ratna turun dari tempat tidur, tubuhnya sempoyongan, kepalanya terasa berat. Tapi suara-suara yang tidak ia ketahui benar-benar mengganggu, berisik. Pintu kamar dibuka, kini rasa penasaran sumber suara tersebut telah terjawab. Semua mata terfokus pada Ratna, suasana juga hening sejenak. Sebelum akhirnya mereka membuka suara. Ratna bangun, Ratna bangun. Suasana menjadi bising kembali. Siapa? Siapa mereka? Kenapa banyak anak-anak tanggung di rumah? Ratna? Dok, sadar. Dok, kamu kenapa lagi? Rusmini berteriak sambil menyentuh wajah putrinya. Ratna bingung sejak kapan ibunya berada di hadapannya. Dan semua orang yang baru saja dilihatnya menghilang. Kepala Ratna pusing, Bu. Ucap Ratna lirih. Mendengar jawaban putrinya, Rusmini merasa sedikit lega. Ya sudah, kamu jangan kemana-mana, istirahat dulu. Ratna ingin duduk di depan, Bu. Rusmini menghela nafas, dia menuntun putrinya duduk di ruang tamu. Minum teh hangat dulu ya, Ibu buatin. Ratna mengangguk, tubuhnya terasa lemas, terlebih dia masih bingung dengan kejadian barusan. Rusmini meninggalkan Ratna sendiri di ruang tamu, dia menuju ke dapur. Angin dingin berhembus melewati tengguk Ratna. Dia menyentuhnya, dingin. Angin tersebut kembali berhembus lewat belakang. Ratna sedang sakit, Ratna butuh dokter. Lagi, suara aneh itu terdengar oleh Ratna. Suaranya terdengar samar. Shh, shh, Ratna sedang sakit, Ratna sedang sakit. Sumber suara tersebut jelas terdengar tepat di belakangnya. Ada rasa penasaran, tapi juga ada rasa takut. Tidak ada siapapun di rumah ini selain ibu dan dirinya. Bu, Ratna tidak lagi kuat menahan rasa takut. Bu, tidak ada jawaban dari Rusmini. Tiba-tiba sesuatu menyentuh pundak Ratna. Ketakutan gadis mungil itu semakin menjadi-jadi. Dia memejamkan kedua matanya. Bu, Ratna menangis. Sedang tidak enak badan, Yando, gadis cantik. Siapa? Siapa yang berbicara? Siapa juga yang menyentuh pundaknya? Kenapa ibu lama sekali? Ratna takut. Rusmini datang, dia bergegas meletakkan gelas ke meja, melihat putrinya seperti orang yang menggigil. Dok, kamu merasa dingin? Rusmini duduk di sebelah Ratna. Bu, Ratna takut. Aku takut, Bu. Ibu di samping kamu. Sini ibu peluk. Kamu gak perlu takut. Ada ibu di samping kamu. Rusmini memeluk putrinya, mendekapnya dengan erat.
Batinnya ikut menangis melihat putrinya ketakutan hingga keluar air mata. Aku mendengar suara-suara aneh, Ibu. Keluh Ratna di pelukan ibunya. Refleks, Rusmini menggerak-gerakkan tangannya seperti orang sedang mengusir. Dia terus menenangkan putrinya. Rusmini juga mengajak putrinya berzikir bersama. Bukan hanya mendengar, Ratna sekarang juga mampu melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Gadis mungil nan cantik itu terbuka mata batinnya. Ratna mendengar suara. Suara tersebut terdengar seperti lonceng yang dipasang di dokar. Ratna tidak asing dengan suara itu. Suara lonceng yang membawa dirinya bertemu dengan seorang wanita cantik jelita. Dia tampak seperti ratu jika dilihat dari pakaiannya. Terdapat juga selendang warna hijau yang mengikat pinggangnya. Ratna membuka kedua bola matanya. Hutan, gelap gulita. Tempat ini, lagi-lagi tempat ini. Duh, Cah Ayu. Ratna segera menengok ke sumber suara. Ratu? Ya, Ratna menganggap wanita yang dia temui sebagai sosok ratu. Akan ada tamu yang memiliki niat buruk. Dia datang buat mengusik. Ratu tersenyum ramah. Ratna menundukkan wajahnya. Dia tidak tahu menahu perihal apa yang harus dilakukan. Gadis mungil nan cantik itu memang tidak tahu apapun perihal gaib. Dia sendiri tak paham dengan ucapan sosok yang dianggap sebagai ratu. Mbah Dok yang mengikutimu bakal jagain kamu. Kamu tidak sendiri dan tidak pernah sendiri, Cah Ayu. Ratna masih diam dengan kepala menunduk. Orang itu akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Ratu membalikkan badannya. Ratna mengangkat sedikit wajahnya, memperhatikan sosok yang dianggap ratu tersebut pergi. Dia menaiki andong yang dihias mewah. Di belakangnya terdapat puluhan pengiring. Di luar hari sudah gelap. Mbah Pungguk, Rusmini, dan Toharyo duduk bersama di ruang tamu. Satu gelas kopi hitam mengisi meja. Selepas maghrib, putriku juga bertingkah aneh, Mbah. Aku melihat dia memetik kembang melati. Dia membawanya masuk ke dalam kamar. Waktu ditanya, katanya dia suka dengan kembang melati. Rusmini menceritakan kekhawatirannya. Putrimu sudah dibawa kendali makhluk halus, ucap Mbah Pungguk menjelaskan. Masalahnya dia jadi aneh semenjak ikut ritual tradisi pabrik gula, Mbah. Rusmini menimpali dengan cepat. Toharyo berdehem mendengar ucapan istrinya. Saya akan melihat putri sampeyan. Mereka pergi menuju kamar Ratna. Terlihat Ratna sedang terlelap. Mbah Pungguk meminta izin untuk duduk di sebelah Ratna. Toharyo mengangguk, mengizinkan. Mbah Pungguk mengeluarkan gaman beserta buku ukuran sedang. Buku tersebut semacam kitab untuk mengusir roh jahat. Di dalamnya bertuliskan huruf-huruf Jawa. Ritual pengusiran dimulai. Mbah Pungguk memposisikan gaman miliknya di atas tubuh Ratna. Rapalan-rapalan mantra Jawa yang tertulis di dalam buku mulai dibaca. Ratna membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia mengerang sambil melotot pada Mbah Pungguk. Tubuhnya bergerak-gerak, namun seperti orang yang sudah terkunci. Rusmini memegang suaminya sambil ketakutan. Putrinya yang mungil, yang cantik, ini justru terlihat mengerikan. Mbah Pungguk terus membaca kitab kejawen yang dia bawa. Meskipun tangan kanan yang sedang memegang pusaka gemetar, semakin terus membaca, tangan kanan miliknya semakin bergetar. Puncaknya, Mbah Pungguk terpental dan terjatuh ke lantai. Darah keluar dari mulut Mbah Pungguk. Duh Gusti, Pak nih. Rusmini histeris melihat apa yang dia lihat. Toharyo berlari membantu Mbah Pungguk untuk duduk. Di sisi lain Ratna mengangkat tubuhnya. Dia duduk sembari melotot pada Mbah Pungguk. Tawanya yang mengerikan pecah. Kenapa kamu ikut campur urusanku? Mbah Pungguk masih terbatuk. Kamu itu siapa? Siapa kamu? Aku, aku. Jawab Ratna sembari menyeringai. Masalah pada anak ini sama dengan masalahku.
Ratna kembali menjatuhkan tubuhnya. Dia kembali terlelap. Bisa jadi dia juga pingsan. Rusmini tidak kuat untuk berdiri melihat serangkaian kejadian di depan matanya. Dia terduduk lemas dengan linangan air mata. Dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata. Dia hanya mampu berkata dalam hatinya, "Anak gadisku, duh Gusti Sing Maha Agung, kenapa putriku harus mengalami hal semacam ini? Ratna, duh, putriku." Toharyo membantu Mbah Pungkuk untuk berdiri. Mereka mendekati Ratna yang kembali memejamkan mata. "Apa yang bersemayam di dalam tubuh putrimu? Dia memiliki energi yang begitu kuat." Maksudnya Mbah tidak sanggup menolong putriku." Toharyo menggelengkan kepala. Detik berikutnya dia menggenggam tangan putrinya sambil menundukkan wajah. "Aku ingin putriku kembali normal, Mbah. Tolong bantu aku, Mbah. Tolong." Mbah Pungkuk menghela nafas berat. Dadanya masih terasa sakit. Sedikit terasa panas dan sedikit membuatnya sesak nafas. Beruntung masih sempat melindungi dirinya dari benturan energi yang dahsyat barusan. "Tak bantu semampuku yo," ucap Mbah Pungkuk kemudian. "Cuman aku garis bawahi, apa yang menimpa putri kalian ini bukan karena ritual tradisi kemarin. Akan ku cari penyebab yang sebenarnya." Lanjut Mbah Pungkuk bicara, menjanjikan akan adanya sebuah kebenaran di balik kejadian ini. Mbah Pungkuk merebahkan tubuhnya. Dia memegang dadanya yang masih terasa nyeri. Akan tetapi rasa penasaran itu mengganggu pikirannya, merampas ketenangannya. Siapa makhluk halus yang barusan dilawannya? Apa yang dia mau? Suara kelentingan menghentikan pertanyaan-pertanyaan dalam diri Mbah Pungkuk. Dia membuka mata. Aneh, semua terlihat aneh ketika Mbah Pungkuk membuka kedua matanya. Pepohonan menjulang tinggi, suasana yang terasa hening, gelap gulita, satu pemandangan yang terasa asing bagi Mbah Pungkuk. Apa ini nyata atau sebatas mimpi? Lagi, suara kelentingan itu kembali terdengar sekaligus memecah hening malam yang gelap gulita. Mbah Pungkuk mencari sumber suara, kosong. Dan kosong. Dia sama sekali tidak melihat apapun. Sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba Mbah Pungkuk mendengar suara perempuan. Pagi ini Ratna merasa tubuhnya sudah agak mendingan. Dia meminta izin untuk berangkat sekolah. "Ibu gak usah khawatir, Ratna baik-baik saja kok." Gadis itu tersenyum. "Baik-baik saja gimana toh kamu? Kamu itu terlihat pucat gitu kok." Rusmini tidak setuju. "Bu," Ratna memohon. "Yo wis lah Bu, biarkan saja." Toharyo menanggapi. "Tapi dia kan belum sehat betul Pak." "Aku nggak mau ketinggalan banyak pelajaran. Pusing misal sudah ketinggalan banyak Ibu." Rusmini menghela nafas, ingat dengan kemauan Ratna yang begitu besar perihal sekolah. Memang sejak dulu Ratna memiliki kemampuan yang besar untuk menimba ilmu. Dia merupakan anak yang rajin dalam belajar. Tidak ayal jika dia selalu masuk peringkat 5 besar. "Ya wis, Ibu siapin sarapan dulu ya." Pagi ini langit tampak begitu cerah. Sinar mentari pagi bersinar menyilaukan. Udara begitu segar. Burung-burung, kupu-kupu, mereka berterbangan menyambut pagi yang indah. Di balik keindahan pagi ini, ada seseorang yang dihantui rasa khawatir. Orang tua dengan tubuh bungkuk, dia meneguk kopi hitam pahit. Pikirannya tidak tenang, hatinya was-was. Dia merasakan aura gelap yang begitu pekat pada diri Ratna, putri pertama temannya, Toharyo. Gadis itu telah melakukan ritual yang menyimpang, sesuatu yang jahat telah menuntunnya. Dia pengabdi setan. Ada yang mengganjal dalam diri Mbah Pungkuk. Sejak kapan iblis itu berada di dalam tubuhnya? Sejak kapan gadis itu melakukan ritual yang menyimpang? Gadis kecil itu, sepolos itu, masih muda untuk dipermainkan. Selepas sarapan, Mbah Pungkuk berniat untuk menemui Toharyo. Dia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting ini. Gadis itu tidak boleh terikat semakin jauh dengan iblis. Berbeda cerita dengan Ratna. Tidak,
dia tidak tahu menahu tentang hal gaib. Dia masih polos dan dia tidak tahu ada sesuatu yang terus-menerus mengikuti dirinya. Kejadian itu sebenarnya telah dimulai 1 minggu sebelum acara ritual sebagai jaran ilir di pabrik gula dimulai. Siang itu Ratna tiba-tiba pandangannya mengabur. Tak lama kemudian gadis itu jatuh pingsan. Titik inilah yang menghubungkan dia dengan sosok yang disebut Ratu. Di alam mimpinya, dia mengikuti arahan di dalam mimpinya. Tanpa tahu, tanpa bertanya apa maksud dan tujuan dari ritual yang diperintahkan. Dia melakukan sholat, dia berzikir, dan dia berpuasa. Dia juga sempat mengunjungi sebuah makam yang dikeramatkan. Hal yang dilihat normal oleh orang tuanya. Sayangnya, dia tidak melakukan hal tersebut atas kehendaknya sendiri. Sesuatu telah menuntunnya, membengkokkan sesuatu yang harusnya bernilai lurus dan benar. Ratna hingga saat ini masih belum sadar. Dia telah melakukan beberapa kesalahan. Bahkan ketika dia menambahi ritual sebagai jaran ilir dengan ritual yang diperintahkan oleh sosok ratu, di mana dia mencampuri dengan beberapa bunga dan bacaan yang tidak sesuai dengan ritual seharusnya. "Ratna, kamu sudah baikan?" tanya teman satu bangkunya dengan rasa takut. "Kenapa? Kamu takut?" Ratna membalas sambil menakut-nakuti. "Gak lucu," kesal temannya. "Ratna, awas kalau kamu kesurupan lagi kayak kemarin," ujar teman sebelah bangkunya, laki-laki bertubuh kerempeng. "Ih, jaga ucapan kamu," balas teman sebangku Ratna. Aku kerasukan. Siswa kerempeng itu memposisikan dirinya seperti orang kejang-kejang. Ratna memperhatikan teman sekelasnya tersebut sambil tersenyum, lalu berkata, "Awas, nanti kerasukan kebetulan loh." Beberapa teman sekelas Ratna justru terbahak-bahak dan si kerempeng justru tertawa bahagia sambil mempraktekkan seolah dirinya sedang kerasukan betulan. Guru pelajaran datang, semua murid diam seketika, termasuk si kerempeng. "Mau kemana, Pak?" tanya istri Mbak Pungkuk. "Aku mau ke rumah Toharyo, ada yang mau aku sampaikan mengenai anak gadisnya." "Dia ini sebenarnya kenapa?" "Dia sedang berada di dalam jerat makhluk halus. Jika tidak segera ditolong, dia bisa terjerumus ke jalan yang salah." "Bukannya sampean kemarin sudah mencoba mengobatinya?" "Bu, masalahnya makhluk halus tersebut tidak bisa aku hadapi." "Nah terus?" "Barangkali setelah mendengar penjelasanku, Toharyo mau mengambil tindakan serius demi anak gadisnya." Mbak Pungkuk melangkah meninggalkan istrinya. Dia mengambil sepeda ontel dan cepat-cepat mengayuh menuju rumah Toharyo. Mbak Pungkuk terus kepikiran dengan mimpinya semalam. Mimpi yang terasa jelas dan nyata. Terlebih dengan sosok wanita itu, auranya yang begitu gelap, berbahaya. Dia terus mengayuh melewati persawahan yang panjang, jalan yang tak beraspal. Kondisi jalan terlihat sepi, tidak seperti biasa. Akan tetapi suara klakson truk dari belakang mengejutkannya. Mbak Pungkuk tubuhnya terperanjat kaget. Kendaraannya oleng. Mbak Pungkuk terjatuh ke tengah jalan. Jarak yang terlalu dekat membuat sopir truk tidak mampu menghindari tabrakan. Mengerikan, tubuh Mbak Pungkuk terlindas roda truk. Sopir truk panik, dia sendirian, tubuhnya gemetar. Dia telah melindas orang tua yang sedang menaiki sepeda. Ingin meminta tolong, tapi kondisi jalan begitu sepi. Tubuh Mbak Pungkuk berlumuran darah, ditinggal pergi. Sang sopir panik dan memanfaatkan keadaan. Pagi itu, ada kabar penting yang terhenti di tengah jalan. Satu kabar yang bisa saja mengubah kondisi Ratna. Kabar tersebut telah berganti menjadi kabar duka. Duka menyelimuti rumah Mbah Pungkuk. Keluarga Toharyo datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Apapun kejadiannya, semenyakitkan apapun, semua sudah berada di dalam takdir Tuhan. Ada seseorang dalam suasana duka itu yang berpikiran lain. Ada ketakutan dalam hatinya, ada kegundaan di dalam batinnya. Dia, Rusmini.
Dia menyangkut pautkan kejadian ini dengan putrinya, Ratna. Dia meyakini pikirannya itu benar. Mbah Pungkuk pergi dikarenakan ada gangguan makhluk yang ada di dalam diri putrinya. Keyakinan itu merasuk hingga ke dalam hatinya. Pak, apa sampean gak merasa aneh dengan kejadian yang menimpa Mbah Pungkuk? Rusmini mengutarakan pikirannya sesampainya di rumah. Aneh gimana toh, Bu? Sampean sama sekali tidak merasa? Rusmini menanyakan kembali. Toharyo menggelengkan kepala sembari menghela nafas, sama sekali tidak paham dengan isi kepala istrinya. Ini pasti ada sangkut pautnya dengan anak kita. Rusmini memperjelas maksudnya. Hus, jangan asal bicara. Asal bicara gimana toh, Pak? Kematian itu bagian dari takdir, Bu. Jawab Toharyo yang membuat istrinya merapatkan bibir. Apapun ceritanya, disebabkan oleh apa, kematian adalah sesuatu yang pasti datangnya. Hari berganti bulan, istri Mbah Pungkuk ikut pergi menemani sang suami. Dia tidak sempat untuk memberitahukan apa yang terjadi dengan Ratna. Sesuatu yang dianggap penting oleh suaminya, sesuatu yang dianggap jadi peringatan untuk Toharyo. Namun semua seolah sudah digariskan. Ratna, gadis mungil itu tetap tumbuh tanpa tahu menau, perihal sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang justru dianggap olehnya pembimbing. Keluarga Toharyo bukannya tanpa usaha. Dia juga sempat memanggil beberapa orang pintar untuk mengecek kondisi putrinya. Namun semua kompak memberikan jawaban. Untuk mengusir apa yang ada di dalam tubuhnya butuh ritual khusus, dan itu membutuhkan dana lebih. Jelas keluarga Toharyo bingung menanggapi ucapan dari orang pintar tersebut. Aku tidak percaya dengan ucapan mereka, Pak. Mereka seperti hanya meminta uang saja. Komentar Rusmini mengenai perintah dari orang pintar. Kita sendiri memang tidak memiliki uang lebih untuk biaya pengobatan tersebut. Tetapi bagaimana dengan putri kita? Apa dia akan tumbuh baik-baik saja? Rusmini hanya mampu menghela nafas. Sudah 1 tahun lebih mereka berusaha, namun selama itu tidak ada hasil yang berarti. Seolah memang sudah digariskan. Setelah lulus sekolah, Ratna justru dipertemukan seseorang yang mempelajari ilmu hitam. Seorang laki-laki yang kemudian dia anggap sebagai guru. Kamu seseorang yang diberi keistimewaan. Kamu akan tumbuh menjadi wanita yang hebat. Tutur lelaki tersebut, seseorang yang usianya 5 tahun lebih tua dari Ratna. Terima kasih, tapi aku tidak tahu sama sekali dengan keistimewaan yang aku miliki. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Akan kuajarkan cara untuk membangkitkan kemampuan yang kamu miliki. Ucap lelaki itu dengan tersenyum. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga nanti ada season 2-nya ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.